Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Agustadi Putra, NIM 30068 dari jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Agung. Dan ini dia cuplikannya. Masjid Agung Jawa Tengah adalah yang terbesar dan termegah serta merupakan ikon dan kebanggaan masyarakat provinsi tersebut. Masjid ini juga merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid megah ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, dengan menandatangani prasasti yang terbuat dari batu alam setinggi 3,2 meter dan berat 7,8 ton. Batu alam ini didatangkan dari lereng Gunung Merapi. Arsitektur masjid memadukan 3 gaya. Arsitektur Jawa diwakilkan pada bagian badan atap masjid yang berbentuk 5 serta dasar tiang masjid bermotif batik seperti model tumpal, untualang, kawung, dan parang-parangan. Arsitektur Arab dapat dilihat dari kubah puncak masjid dan dinding masjid yang dihiasi kaligrafi. Arsitektur Roma Yunani terlihat pada desain interior dan pewarnaan sudut-sudut bangunan. Salah satu ciri khas masjid ini adalah 6 buah payung hidrolik raksasa yang berada di teras masjid. Payung yang dapat membuka dan menutup secara otomatis ini mengadopsi model yang terdapat di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Dengan tinggi masing-masing 20 meter dan bentangan hingga 14 meter, payung ini berfungsi sebagai atap kala jumlah jemaah tengah meluap. Masjid Agung Jawa Tengah ini selain disiapkan sebagai tempat ibadah, juga dipersiapkan sebagai objek wisata. Untuk menunjang tujuan tersebut, Masjid Agung ini dilengkapi dengan wisma penginapan dengan kapasitas 23 kamar berbagai kelas, sehingga para peziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas. Sesuatu yang membuat masjid ini mencolok yaitu Menara Al-Husna atau disebut Al-Husna Tower yang tingginya 99 meter. Bagian bawah dari menara ini terdapat ruang studio radio dakwah Islam dan pemancar TVku. Sedangkan di lantai 2 dan 3 digunakan sebagai museum kebudayaan Islam. Dan terdapat kafe muslim di lantai 18 yang dapat berputar 360 derajat. Lantai berikutnya di lantai 19 digunakan untuk menara pandang. Dilengkapi 5 teropong yang bisa digunakan untuk melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggiannya. Di awal Ramadan tahun 1427 Hijriah, teropong ini pertama kalinya digunakan untuk melihat Ru'yatul Hilal oleh tim Ruqyah Jawa Tengah, yaitu mulainya hari berpuasa, dan teropong ini merupakan teropong canggih yang berasal dari Bosnia. Kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa menampung hingga 15.000 jamaah, belum termasuk halaman utama masjid yang mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Tidak hanya itu, di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah juga terdapat museum dan perpustakaan yang menceritakan mengenai sejarah tempat wisata Semarang. Bangunan utama Masjid Agung Jawa Tengah ini memiliki 2 lantai. Lantai 1 untuk jamaah pria, lantai 2 untuk wanita. Kapasitas ruang utama sekitar 6.000 jamaah. Kubah utama berbentuk setengah lingkaran dari cor beton dengan diameter 20 meter. Bangunan induk dilengkapi 4 minaret masing-masing tingginya 62 meter. Salah satu minaret dilengkapi lift, yaitu minaret bagian depan atau timur kanan. Gaya arsitekturnya merupakan perpaduan antara Jawa, Arab, dan Yunani. Plaza masjid seluas 7.500 meter persegi ini merupakan perluasan ruang sholat yang dapat menampung kurang lebih 10.000 jamaah. Pada plaza terdapat gerbang Al-Kanatir ala Yunani yang artinya megah dan bernilai. Tiang pada gerbang Al-Kanatir berjumlah 25 buah, simbolisasi 25 Nabi Allah. Beranjak ke sisi lain masjid, terdapat beduk ijo raksasa Mangunsari yang dibuat pada 20 Sya'ban 1424 Hijriah. Beduk ini memiliki panjang 310 cm, garis tengah depan belakang 186 cm, garis tengah bagian tengah 220 cm, keliling depan belakang 588 cm,
keliling tengah 683 cm dan menggunakan paku sejumlah 156 buah. Beduk merupakan hasil karya Kiai Haji Ahmad Sabri dari Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto. Pemukul beduknya tak kalah istimewa lantaran pemberian dari Sultan Hasanah Baulkiyah Brunei Darussalam. Bahan utama beduk menggunakan kayu waru asli. Untuk memasuki area masjid, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk. Siapapun dapat memasuki area masjid secara gratis. Pengunjung dapat datang kapan saja, siang, malam, bahkan dini hari untuk memasuki masjid. Pengunjung hanya akan dikenakan biaya tiket jika ingin masuk ke Menara Al-Husna. Sebelum meninggalkan Masjid Agung Jawa Tengah, jangan lupa untuk menyempatkan ke Pujasera untuk sekedar mencicipi kuliner yang tersedia. Kios-kios dagang di tempat ini tertata rapi dan bersih. Menikmati makanan dan minuman pun jadi terasa nyaman. Selain Pujasera, ada juga kios-kios souvenir bermacam barang yang biasa dijadikan oleh dijual di sini. Baju kaos, topi, tas peci, hingga boneka-boneka lucu. Berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah tak hanya mengingatkan saya pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga pada keragaman budaya yang melekat pada arsitekturnya. Selain sebagai sarana ibadah umat, masjid ini juga menjadi perlambang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Tak heran jika masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata yang tak boleh terlewatkan ketika menyambangi kota Semarang. Terima kasih. Sunshine.